warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heranisa dengan NIM 208203136. Saya dari Perbankan Syariah semester 4. Saya dari kelompok praktikum ibadah 70. Saya akan menjelaskan materi tentang haji. Apa sih haji itu? Haji merupakan berasal dari bahasa Arab haji yang dalam bahasa Indonesia mengunjungi atau menuju. Namun banyak juga yang mengartikan kata haji sebagai ziarah Islam tahunan. Ziarah tersebut dilakukan di kota Mekah, Arab, kota paling suci bagi umat Islam. Kata haji ini mirip dengan bahasa Ibrani, memiliki bunyi sama dan memiliki arti hari libur. Haji adalah rukun Islam yang terakhir. Sebagai muslim yang taat, tentunya ingin mengerjakan semua 5 rukun Islam, yakni syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Namun tidak semua orang diwajibkan untuk melakukan ibadah haji. Orang yang diwajibkan untuk melakukan ibadah haji adalah orang yang mampu baik secara materi maupun fisik. Dalam mengerjakan haji, tentunya seseorang harus paham akan syarat, rukun, dan tata caranya. Jika seseorang tidak memahami syarat dan rukunnya, maka ibadah hajinya tidak sah. Tanggal dalam melaksanakan ibadah haji ditentukan oleh kalender Islam yang berdasarkan pada tahun lunar. Setiap tahun ibadah haji berlangsung pada tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah, bulan ke-12 dari kalender Islam. Di antara 10 hari terakhir tersebut, pada tanggal 9 Zulhijjah dikenal sebagai hari Arafah. Karena tahun Islam lebih pendek daripada tahun Gregorian, tentunya kalender haji selalu berubah setiap tahunnya. Hal ini memungkinkan musim haji turun 2 kali dalam 1 tahun Gregorian. Hukum haji dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Berikut adalah surat yang menerangkan kewajiban haji, yaitu surat Al-Imran ayat 97, yang artinya di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya atau Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Ada juga dari surat Al-Baqarah ayat 196 yang berarti, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, maka sembelihlah hadiyu yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum hadiyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu dia bercukur, maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia wajib menyembelih hadiyu yang mudah didapat. Tapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Itu seluruhnya 10 hari. Kemudian itu bagi orang yang keluarganya tidak ada tinggal di sekitar Masjidil Haram, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya. Adapun hadis yang menjelaskan kewajiban ibadah haji, yaitu diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 dasar: persaksian atau syahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Berikutnya adalah syarat-syarat haji. Syarat haji adalah syarat yang harus dipenuhi seseorang yang sedang menunaikan ibadah haji. Jika seseorang tersebut tidak memenuhi syarat haji, maka tidak diwajibkan untuk melanjutkan ibadah haji. Adapun syarat-syarat haji adalah sebagai berikut. Yang pertama, beragama Islam. 2, berakal sehat. 3, sehat secara jasmani dan rohani. 4, balik, mencapai usia dewasa. Yang kelima, merdeka, bukan seorang budak. Yang terakhir, mampu baik secara fisik, mental, dan juga materi. Berikutnya ada rukun-rukun haji. Rukun-rukun atau kegiatan yang harus dilakukan selama haji. Jika kegiatan ini tidak dilakukan, maka ibadah hajinya tidak sah atau batal. Yang pertama adalah ihram. Ihram adalah nama yang diberikan untuk keadaan khusus, keadaan suci yang menandai dimulainya ritual haji untuk setiap jamaah. Ihram dimulai dengan membaca niyat dan mengenakan pakaian serba putih untuk melambangkan kesucian, kebersihan. Untuk laki-laki diharuskan mengenakan 2 kain putih, yang satunya dililitkan di
perempuan bisa menggunakan pakaian biasa yang menutup aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Ketika ihram ada beberapa larangan yang tidak boleh kita lakukan, seperti misalnya menggunting kuku, memakai parfum, mencukur rambut di bagian tubuh manapun, melakukan hubungan seksual, membunuh hewan, menikah, memakai penutup kepala bagi laki-laki, dan menutup wajah dan tangan bagi perempuan. Tujuan dari ihram ini adalah untuk menunjukkan kesetaraan semua jamaah haji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada perbedaan antara orang kaya atau orang miskin dan lain sebagainya. Mengenakan kain yang tidak dijahit merupakan simbol untuk menjauhkan manusia dari kesombongan diri. Selanjutnya ada wukuf. Wukuf adalah ritual untuk berdiam diri. Tidak hanya berdiam dan memikirkan apapun, namun ketika masa wukuf hendaknya selalu berzikir dan berdoa di padang Arafah dari matahari terbenam sampai matahari terbit. Wukuf akan dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Berikutnya ada tawaf dan sa'i. Tawaf adalah ritual yang dilakukan dengan berjalan mengelilingi Ka'bah berlawanan arah jarum jam. Ketika sudah tiba di Masjidil Haram, jemaah harus melakukan tawaf kedatangan. Selama tawaf, jemaah bisa mencium atau menyentuh Hajar Aswad. Mereka berkeliling seraya mengucapkan doa. Jika jemaah tidak bisa mencium atau menyentuh Hajar Aswad karena keramaian, maka jemaah cukup menunjuk batu dengan tangan mereka. Selama tawaf tidak diperbolehkan untuk makan, namun minum diperbolehkan karena takut kelelahan atau dehidrasi karena berdesak-desakan dengan banyak orang. Berikutnya ada tahallul. Setelah melaksanakan sa'i, para jamaah laki-laki akan mencukur atau merapikan rambut mereka, sedangkan untuk jamaah perempuan hanya perlu memotong rambutnya sedikit. Ritual ini disebut dengan tahallul. Ketika selesai melakukan tahallul, semua larangan dalam haji boleh dilakukan kecuali hubungan suami istri. Tahallul dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah ketika jamaah sudah melaksanakan lontar jumrah. Lontar jumrah adalah ritual melempar batu kerikil pada jumrah. Lontar jumrah mengingatkan jemaah haji bahwa iblis akan selalu berusaha menghalangi orang-orang yang beriman yang ingin melakukan kebaikan. Materi selanjutnya adalah keutamaan haji. Ibadah haji adalah salah satu ibadah yang mulia. Haji adalah rukun Islam yang kelima dan wajib ditunaikan bagi orang yang mampu. Keutamaan haji disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Berikut adalah keutamaan dari haji. Yang pertama adalah haji adalah amalan yang afdol. Hari ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, amalan apa yang paling afdol? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ada yang bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Ada yang bertanya kembali, kemudian apa lagi? Haji mabrur, jawab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bagi siapa yang melakukan ibadah haji, maka akan dibalas dengan surga. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah, ia berkata, dan haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga. Yang ketiga, haji termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Dari Aisyah, ia berkata, wahai Rasulullah, kami memandang bahwa jihad adalah amalan yang paling afdal. Apakah berarti kami harus berjihad? Tidak, jihad yang paling utama adalah haji mabrur, jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, haji dapat menghapus dosa-dosa. Selain mendapat jaminan surga, haji bisa menghapuskan dosa-dosa bagi hamba yang menjalankannya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Dari Abu Hurairah, ia berkata, siapa yang melakukan haji ke Ka'bah lalu tidak berkata-kata seronok dan tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya. Yang kelima, haji bisa menghilangkan kefakiran di dalam diri. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ikutkanlah umrah kepada haji karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Ya, mungkin
segitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi haji ini. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi yang melihat. Kurang lebihnya sekali lagi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.